Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Farhan. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Faisal di Malang ya. Faisal di Malang yang bertanya, "Dok, saya dipila kok bengkak ya. Bagaimana supaya dipila tidak bengkak?" Ya, ini satu tips and trick ya, tidak hanya bagi pasien tetapi juga bagi teman sejawat saya, dokter bedah yang melakukan pila ya. Begini. Pila itu sendiri adalah kombinasi teknik menyuntik dan mengikat ya. Kita tahu diindikasikan untuk derajat 1, 2, dan 3 ya. Kalau untuk derajat 1 dan derajat 2 kemungkinan pembengkakan tidak terjadi ya. Kalau kita melakukan di tempat dan lokasi di ketinggian di dalam itu tepat di dasar atau di basis dari anal cushionnya. Jadi kalau ini ada anal cushion di basisnya, bukan di benjolannya itu ya. Jadi kalau ini anal cushion, kita teropong keluar benjolan. Kalau ini disedot dan diikat, kalau waktu BAB ini ikut keluar, dia akan bengkak. Maka lokasi yang tepat memang untuk teknik pila itu kan di daerah sini, di pangkal dari anal cushion yang lorot itu, bukan di ujung di kepalanya anal cushion ini, bukan ya. Kalau seperti ini diikat waktu kita BAB besok, dia ikut prolaps, ikatan kita ikut keluar, maka akan terjadi pembengkakan. Dan biasanya kalau kita ngikatnya di sini, waktu diikat pun nyeri. Itu lokasi yang tidak tepat ya. Karena itu adalah transitional zone atau daerah transisi antara kulit dan selaput lendir kita yang masih nyeri, dan bukan di situ titik tangkapnya ya. Titik tangkap dari tindakan pila itu ada di pangkal dari anal cushion ya, disuntik dan diikat. Kalau di sini adalah daerah yang insensitif ya, daerah mukosa yang warnanya pink, itu tidak nyeri. Dan kalau untuk derajat 2, apalagi untuk derajat 3 yang kalau BAB harus dimasukkan, biasanya prolapsnya, melorotnya sudah besar dan panjang. Kalau kita di ujungnya ngikatnya, pasti waktu besoknya BAB ikatan kita juga ikut keluar. Yang pertama nyeri saat diikat, dan besoknya BAB dia akan keluar. Oleh sebab itu do it properly ya, mengerjakannya dengan sesuai kaidah. Kalau sesuai kaidah, kita menghindari komplikasi. Semua tindakan ada komplikasi, sesederhana apapun. Oleh sebab itu melakukannya sesuai prosedur yang benar ya. Jadi itulah himbauan saya untuk teman sejawat saya, mengerjakannya tidak usah buru-buru. Yang paling penting menilai dulu, kemudian melakukannya dengan tepat posisinya, tepat lokasinya, dan tepat tindakannya ya, sehingga hasilnya akan baik ya, membantu pasien-pasien tidak nyeri dan mendapatkan manfaat dari tindakan pengikatan ini. Dan bagi pasien tidak boleh ngeden ya. Ngeden, kebiasaan ngeden yang membuat kita kena wasir itu begitu dilakukan tindakan apapun tidak boleh dilakukan lagi. Jadi kita santai-santai saja. Karena kalau kita ngeden, yang namanya anal cushion itu isinya saluran darah. Kalau kita ngeden seperti tangan kita kencengin gini, maka pembuluh darahnya atau saluran darahnya akan melembung. Sama dengan itu. Setiap kita ngeden seperti kita menggembungkan satu balon anal cushion yang kemudian dia akan bengkak. Yang pertama akan melepas dari silikon rubbernya, yang kedua dia akan prolaps, akan melorot, yang ketiga hasilnya adalah pembengkakan. Nah, karena bengkak pasti nyeri. Itulah tips yang tidak boleh, yang harus dihindari, maksudnya tips yang harus dihindari supaya kalau dipila ya baik-baik saja, hasilnya baik, tidak nyeri ya. Jadi menurut saya apa yang ditanyakan itu kemungkinan belum tepat lokasinya ya, dan juga belum tepat di dalam kita memperlakukan anus kita sesudah diikat ya. Nggak boleh banyak ngeden. Kalau mules ya ditahan dulu sebelum 24 jam, tidak boleh BAB. Semoga ini bisa menjawab pertanyaannya ya. Dan bagi teman-teman yang mengerjakannya, yang paling pertama adalah menilai dulu karakteristik dari wasirnya. Walaupun itu derajat 2, derajat 3 itu kadang lain-lain ya setiap orang. Kemudian kita memilihkan dengan adanya tips and trick yang seperti ini, mana lokasi yang tepat yang harus kita kerjakan ya. Jangan kita terburu-buru melihat ada benjolan langsung kita sedot, kita ikat. Tetap
di pangkal dari benjolannya. Jelas ya? Jadi di tayangan YouTube channel saya di bagian yang lain itu sudah saya jelaskan ya, tips and trick dipila tidak nyeri, tips and trick dipila tidak bengkak ya, itu baik untuk pasien maupun juga bagi teman sejawat dokter bedah yang mengerjakan ya. Semoga ini bisa menjawab, dan bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link Tanya Dokter Parlan, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Parlan.